Assalamualaikum, salam rayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan kita masih akan membahas tentang apa yang pernah terjadi di Majapahit, Sunda, dan Bali. Kita akan membahas ini secara spesifik di episode ini antara secara militer dan secara kosmologi. Karena kisah ini sangat jarang diceritakan oleh banyak pihak, karena selama ini cerita Majapahit kan cerita yang manis-manis. Tidak ada yang mau menceritakan sisi gelapnya, dan sementara sisi gelap itu tercatat banyak di prasasti, di kitab-kitab yang ada di Bali maupun di Jawa. Kitab Pararaton, kitab di Bali, yang akan kami jelaskan secara bertahap. Oke, hari ini kita akan memberikan sebuah judul, mengapa daerah seperti Sunda dan Bali begitu sulit ditaklukkan secara militer oleh Majapahit. Ada pertanyaan, kenapa Gajah Mada dan Majapahit sangat sulit mengalahkan Sunda dan Bali jika mereka menyerang langsung dan akhirnya harus gunakan tipu muslihat dan menjebak. Mereka datang ke Majapahit baru bisa mengalahkan. Biarpun itu tidak mudah. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh banyak pihak. Pertanyaan ini sangat penting dan menunjukkan kedalaman pemahaman sejarah yang tidak hanya melihat dari sisi pemenang Majapahit, tapi juga mempertanyakan mengapa daerah seperti Sunda dan Bali begitu sulit ditaklukkan secara militer langsung, sehingga Majapahit dan Gajah Mada lebih memilih jalan tipu muslihat. Ingat ya, catatan sejarah belum ada penyerangan Gajah Mada Majapahit ke Sunda, itu sangat berat. Ke Bali pun tidak mudah, harus berbagai tipu muslihat dilakukan. Kita akan bahas. Berikut adalah penjelasan kritis dan mendalam. Pertama, kekuatan Sunda dan Bali bukan main-main. Sunda, Kerajaan Sunda Galuh, memiliki letak geografis yang strategis, dikelilingi pegunungan dan sungai, serta pelabuhan seperti Sunda Kelapa yang vital untuk perdagangan internasional. Kedua, mempunyai kekuatan militer dan martabat politik tinggi, hingga bisa menolak tunduk kepada Majapahit. Yang ketiga, bahkan Prabu Maharaja Linggabuana, ayah dia Pitaloka, memilih mati terhormat dalam perang Bubat daripada menyerahkan putrinya sebagai simbol penaklukan. Bali yang kedua, masa Prabu Astasura Ratna Bumi Banten. Bali pulau yang mandiri secara spiritual, politik, dan budaya. Dipimpin oleh tokoh luar biasa seperti Kebo Iwa, Paranggerikis, yang dikenal berilmu tinggi, sangat kuat secara fisik, dan berpengaruh luas di rakyatnya. Bali juga memiliki tradisi magis atau gaib dan pertahanan alam, gunung dan hutan yang sulit ditembus oleh pasukan besar. Lalu, ada pertanyaan, mengapa Gajah Mada tidak menyerang langsung? A. Resiko militer terlalu tinggi. Penyerangan langsung ke Sunda dan Bali akan menyedot sumber daya militer besar dan bisa membuat Majapahit rentan terhadap pemberontakan dalam negeri, seperti yang pernah terjadi dulu di Singosari, Kertanegara. Waktu dia mengirim pasukan ke Pamalayu, dia diserang oleh Jayakatwang. Sepertinya Majapahit belajar dari kasus itu. Lalu, Sunda dan Bali tidak seperti kerajaan kecil yang bisa diserang cepat. Mereka punya daya tahan, benteng moral, dan rakyat yang solid. B. Legitimasi politik lebih sulit ditegakkan. Jika Majapahit gagal dalam perang terbuka, maka wibawa Gajah Mada sebagai Mahapati Amangkubumi akan runtuh. Lalu, lebih aman secara politik untuk mengajak diplomasi pura-pura, lalu melakukan pengkhianatan di dalam wilayah kekuasaan sendiri, Majapahit. Dan itulah yang terjadi terhadap perang Bubat, dan juga yang terjadi bagaimana membunuh Kebo Iwa. Lanjut,
tradisi dan spiritualitas lokal sulit ditembus. Sekali lagi untuk yang ketiga, yang C ini, tradisi dan spiritual lokal sulit ditembus. Sunda dan Bali bukan sekedar kerajaan, tapi pusat peradaban lokal dengan tradisi dharma, kasta, dan sistem spiritual yang kuat. Tidak seperti kerajaan yang mungkin tunduk karena materi, kerajaan ini berpegang pada kehormatan, sehingga lebih baik mati daripada ditaklukkan. Lalu yang ketiga adalah maka dipilihlah tipu muslihat. Contoh Sunda, tragedi Bubat 1357. Alih-alih berperang di tanah Sunda, Gajah Mada mengundang rombongan Raja Sunda ke Majapahit dengan alasan pernikahan antara dia Pitaloka dan Hayam Wuruk. Namun setelah rombongan datang, Gajah Mada menuntut agar dia Pitaloka diserahkan sebagai tanda takluk. Tipu-tipu. Raja Sunda menolak, lalu pecah perang di halaman istana sendiri. Bukan medan perang yang satria. Itu pun tidak mudah mengalahkan pasukan Sunda. Contoh Bali, tragedi Kebo Iwa sekitar 1343. Gajah Mada mengundang Kebo Iwa ke Majapahit dengan janji persekutuan dan pernikahan politik. Kebo Iwa sebagai tokoh Dharma yang jujur dan percaya pada janji datang, tapi dia dijebak, dibunuh, dan akhirnya Bali lebih mudah diserang, biarpun tidak gampang juga. Nah, yang kami sampaikan di sini adalah Majapahit bukan tidak mampu berperang, tetapi ketika menghadapi kerajaan yang kuat secara spiritual, moral, dan militer seperti Sunda dan Bali, mereka menyadari bahwa perang tidak bisa dimenangkan dengan pedang, maka digunakanlah tipu daya. Ini adalah ciri khas Majapahit, tipu daya, licik. Karena ini pola diulang mulai dari era Raden Wijaya. Di episode-episode sebelum ini sudah kami jelaskan tentang ini semua ya, tipu daya. Tapi kemenangan seperti ini bukan kemenangan sejati karena tidak berdiri di atas dharma, kebenaran, menggores luka dalam pada rakyat daerah yang ditaklukkan, menanam benih karma sejarah bahwa kejayaan yang dibangun dari pengkhianatan pada akhirnya akan runtuh oleh pengkhianatan juga. Oke, tentang pola pengkhianatan ini teman-teman bisa nonton video episode sebelum ini supaya teman-teman mengerti. Kami sudah bahas ini. Majapahit memang tercatat sebagai kekuatan besar. Tapi peristiwa seperti tragedi Bubat dan pengkhianatan terhadap Kebo Iwa menunjukkan satu hal. Ada kekuatan yang tak bisa ditundukkan dengan pasukan, tak bisa dibungkam dengan strategi. Itulah martabat, dharma, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Ketika Gajah Mada memilih jalan licik, bukan karena tidak punya pasukan, tapi karena tahu jika menyerang langsung, yang ia hadapi bukan sekedar pasukan perang, tapi semangat yang tidak bisa dibunuh. Dan pada akhirnya sejarah membuktikan kerajaan yang membangun kejayaan dengan tipu daya akan hancur oleh tipu daya pula. Perang Parekrek, pengkhianatan dari dalam, dan kemunculan kekuatan baru dari Demak adalah bukti bahwa karma sejarah itu nyata. Dalam video ini, kita mengungkap fakta sejarah yang selama ini sering ditutupi. Mengapa Majapahit tidak berani menyerang langsung kerajaan Sunda dan Bali? Mengapa Kebo Iwa harus dijebak? Mengapa dia Pitaloka harus dipermalukan di tanah orang? Dengan pendekatan sejarah kritis dan spiritual, kita lihat bahwa kekuasaan bukan soal pasukan dan tahta, tapi soal keberanian berdiri di atas dharma atau tidak. Sejarah bukan hanya milik yang menang. Kini rakyatlah penjaga ingatan. Oke, sampai di sini dulu episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti di episode berikut. Kami akan membahas tentang secara kosmologi atau secara kekuatan gaib yang dimiliki kedua kawasan ini. Terima kasih.